Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kami akan menayangkan kilas balik perjuangan Forkoda PPDOB Jabar. Sebagai ulasan, agar menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat Pilgub Jawa Barat 2017 lalu, Ridwan Kamil tanda tangani manifesto politik dengan Forkoda PPDOB Jabar untuk berjuang memekarkan 17 daerah kabupaten kota baru. Demi mengejar piala citra, merubah target misi dan RPJMD ke indikator kinerja utama atau IKU, dengan angka yang sudah dipastikan dapat tercapai, tanpa bekerja keras tinggal menunggu usulan dari kabupaten, atau bupati yang proses di kabupatennya hampir final. Setelah terpilih jadi gubernur, Ridwan Kamil mulai lupa pada janjinya. Pemprov Jabar hanya membantu anggaran pengkajian saja, utek 6 CDOB yang lebih dulu menyelesaikan persyaratan administrasi, dan sudah masuk RPJMD Kabupaten tahun 2015 sampai tahun 2020, yakni pada masa gubernur sebelumnya. Seiring dengan itu, terjadi perpecahan di tubuh Forkoda. Garut Utara, Indramayu Barat, Subang Utara dan Kota Lembang, membentuk Forkodetada. Konflik ini justru dimanfaatkan oleh Pemprov, untuk dijadikan alasan, tidak membantu gerakan pemekaran, dan memelihara konflik tersebut. Sejak 2018, Forkoda PPDOB Jabar belum pernah mendapat bantuan apapun dari Pemprov Jawa Barat. Kita bisa melihat dari berita acara. Hasil penerimaan audiensi Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Jawa Barat atau Forkoda PPDOB Provinsi Jawa Barat. Selayaknya, sebagai gubernur, Ridwan Kamil menyadari akan semua janjinya. Untuk lebih serius dalam melaksanakan program pemekaran daerah ini. Bukan sekedar politik lip service belaka. Karena masyarakat sekarang akan menilai kinerja para pejabat daerah. Mana yang benar-benar bertanggung jawab, dan mana yang hanya bermodalkan janji palsu belaka. Dan berikut ini adalah beberapa cuplikan video perjuangan Forkoda PPDOB Jabar. Untuk kabupaten kota rata-rata 400.000. Ini sangat kesenjangan untuk mencapai target rata-rata 1,1 itu dibutuhkan 42 kabupaten kota. Sehingga idealnya Jawa Barat ini bertambah menjadi 42. Jadi bertambah 15 DOB. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kesenjangan jumlah kabupaten dan kota? Dilanjut Pak Heru. Ada beberapa dampak implikasi yang terjadi. Yang pertama, pelayanan publik itu menjadi tidak optimal. Yang kedua, serapan anggaran minim. Dan yang ketiga, keterwakilan di legislatif itu lebih sedikit. Karena perhitungan daerah pemilihan, dapil, itu bukan berdasarkan pada jumlah penduduk, tapi berdasarkan jumlah kabupaten kota. Sehingga kita mengalami ketidakadilan, wakil kita jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan jumlah penduduk Jawa Barat. Nah, dari ketiga hal tersebut, pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan rakyat itu tidak dapat terwujud. Dari sisi apapun, dari sisi manajemen pemerintahan apapun, dengan kondisi yang ketiga terjadi. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang luar biasa ini saya memberikan apresiasi kepada seluruh pejuang-pejuang DOB untuk terus memperjuangkan kebebasan politik. Masih semangat ya Pak? Masih semangat ya? Ingat, kita tidak makar, tapi kita minta mekar. Salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memenangkan 100.003, kalau kita memenangkan 714, duitnya dari mana? Nah, ketika isu pemerintah demikian, kita jawab dengan data yang akurat, dengan parameter yang jelas, bahwa dari 173 CDOB Prokonas, sebetulnya yang siap tahun ini sekian, yang siap tahun depan sekian, yang siap 5 tahun yang akan datang sekian, sehingga kita pun bisa menghitung
berapa APBN, berapa anggaran yang diperlukan, yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang membutuhkan berbagai disiplin ilmu. Itu yang akan saya sampaikan. Nah tentunya pekerjaan ini tidak mudah. Sementara di dalam organisasi korporat sendiri, seperti yang tadi sudah banyak diutarakan oleh kawan-kawan, terutama faktor dari ketua umum yang tidak aktif itu menjadi kendala. Kemudian belum lagi dari sisi domisili dan lain-lain sebagainya, teknis itu sangat. Demikianlah tayangan ini kami sajikan, agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Barat. Salam Pemekaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.